demi pengertian terhadap Soekarno, dan bersamaan dengan itu pengertian yang lebih baik terhadap Indonesiaku yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka akal dan pikiran. Saudaraku sekalian, hari ini 6 Juni, tepat hari lahir Bung Karno, sang proklamator, sang putra fajar, sang penyambung lidah rakyat. Sebagai tokoh proklamator, sebagai tokoh pejuang Indonesia, Bung Karno sangatlah besar jasanya untuk Indonesia Raya yang tercinta ini. Berbagai belahan dunia, berbagai tokoh dunia sangat menghormati beliau, sangat segan kepada beliau Bung Karno. Maka dari itu saudara, sangatlah pantas untuk kita ikut memperingati, untuk kita ikut meneladani jiwa-jiwa semangat-semangat yang merdeka dari Bung Karno, semangat yang membara untuk Indonesia Raya, memperjuangkan dari penjajah kolonial untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Maka dari itu saudaraku sekalian, ketika Indonesia sudah merdeka, banyak negara-negara di dunia sangat menghormati, sangat mendukung atas kemerdekaan ini. Hingga berbagai tokoh, wartawan, ahli-ahli politik ada yang mengabadikan Bung Karno baik jadi sebuah monumen atau sebuah jalan atau sebuah nama masjid dan tentunya lain sebagainya. Dan yang tak kalah penting ialah menjadikan biografi atau menulis sejarah tentang Bung Karno. Kalau bahasa pesantren ialah manaqib Bung Karno. Ya, saudaraku sekalian, saya mengambil contoh 2 buku. Tentunya sangat banyak buku tulisan tentang Bung Karno. Ada Bung Karno Muda, karya Peter Kasenda, dan lain-lain sebagainya. Akan tapi biografi Bung Karno, saya ingin mengambil 2 contoh buku yang kala itu berperan besar untuk dunia. Selain Indonesia sebagai negara non-blok, itu ada blok barat dan blok timur. Blok barat diwakili oleh Amerika Serikat dan blok timur diwakili Uni Soviet kala itu, saudara sekalian. Maka dari itu Bung Karno ditulis sejarahnya, dijadikan biografi. Kalau di Amerika ada yang buku yang namanya ini, saudaraku sekalian, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat. Ini karya Cindy Adam. Dia wawancara langsung dengan Bung Karno. Di sini diceritakan dari Bung Karno kecil, muda, sampai lah ketika wawancara 1960 tahun 1960, saudaraku sekalian. Kala itu Bung Karno di dalam buku ini juga membawa keresahan-keresahan mengenai cara pandang Amerika. Karena apa? Karena ketika Bung Karno membuat gerakan non-blok, dikiranya Amerika mengira Bung Karno itu pro Uni Soviet, padahal tidak sama sekali. Kita mengambil politik bebas dan aktif, akan tapi perlakuan tokoh politik sana memang kurang menyenangkan. Maka di sini Bung Karno bilang, bagaimana saya tidak menghormati Uni Soviet, bagaimana saya tidak menghormati negara-negara timur yang lain, sedangkan ketika saya datang dihormati begitu rupa, begitu tingginya. Ketika di Amerika seolah-olah kita dicuekin aja. Bagaimana kita tidak berterima kasih pada mereka, sedangkan mereka menghormati kita, sedangkan Amerika begitu cuek bebek. Begitulah saudara sekalian, itu adalah salah satu keresahan Bung Karno di dalam buku ini. Untuk lengkapnya, ketika kita menjadi rakyat, menjadi masyarakat Indonesia, sungguh baik, sungguh layak untuk kita membaca buku-buku sejarah mengenai Bung Karno, agar kita tahu sejarah bangsa, sejarah para pahlawan kita. Untuk yang keduanya, yaitu buku Soekarno, biografi politik. Ini ialah karya Kapitsa dan Maletin
buku ini ketika Orde Baru dilarang terbit, karena ini karya dari tokoh-tokoh atau profesor politik, doktor politik, ilmuwan intelektual dari Uni Soviet. Berbeda dengan buku karya Cindy Adam yang wawancara langsung, buku Soekarno Biografi Politik ini adalah berawal dari analisa-analisa politik mengenai sepak terjang Bung Karno, terkhususnya di bidang politik. Dan ini ditulis menganalisa berbagai macam literatur untuk dijadikan biografi politik. Dan ini juga sangat pantas, sangat layak sekali untuk dibaca, untuk perbandingan buku-buku mengenai Bung Karno, dan tentunya menambah wawasan kita, saudara sekalian. Dan yang terpenting, seperti kata dari Nadhom Alfiyah Ibnu Amalik, la aqmudul jubna anil hijai walau tawalat yumarul adai. Aku tidak akan pernah mundur dari medan pertempuran meski rintangan datang silih berganti. Itulah kira-kira semboyan Bung Karno ketika memperjuangkan Indonesia Raya. Maka kita juga harus mengisi di negara tercinta ini dengan sesuatu yang memajukan Indonesia Raya ini. Saudaraku sekalian, semoga di bulan ini, bulan Juni, bulan Bung Karno, bulan Juni, bulan lahir Bung Karno, pahlawan, proklamator, guru bangsa, pendiri bangsa, kita menjadi bangsa Indonesia, menjadi rakyat Indonesia, menjadi anak Indonesia, hidup tentram, nyaman, damai, berkat pejuang para pendahulu kita, terutama Bung Karno dan pahlawan-pahlawan yang lain. Akhir kata, mari kita lanjutkan semangat kita untuk Indonesia Raya, lawan pragmatisme, lawan kapitalisme. Mari kita tunjukkan, mari kita sama-sama membawa Indonesia yang adil dan makmur dari berbagai macam bidang, dari berbagai macam titik, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang setinggi-tingginya, dari yang pekerja sebawah-bawahnya sampai pekerja yang setinggi-tingginya. Itulah harapan Bung Karno untuk menjadikan Indonesia negara yang adidaya, negara yang merdeka semerdeka-merdekanya. Merdeka dari bidang ekonomi, politik, sosial, dan merdeka dari akal pikiran. Tidak terjajah akal pikiran, tidak terjajah ekonomi, tidak terjajah dari segi politik. Kita menjadi negara yang merdeka, Indonesia Raya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mari kita tetap semangat dan pandang dengan cinta. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Indonesia Raya.